Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Akbar dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10028. Yang terhormat kepada Ibu Rena selaku dosen pengampu anak berkesulitan dan lamban belajar. Di sini saya akan meresum deskripsi film yang berjudul Tare Zameen Par. Film ini merupakan salah satu film drama edukasi dari India yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2007. Tare Zameen Par berkisah tentang jatuh bangunnya kehidupan seorang anak yang berusia 8 tahun yang bernama Ishan Awasthi. Di usianya, Ishan belum bisa menghafal angka maupun huruf. Dan Ishan tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang idiot, bodoh, dan nakal. Tak hanya itu, Ishan juga memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara huruf D atau huruf B atau huruf P. Dan dia juga sulit membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, seperti top dengan pot atau sing dengan ring. Dia sulit untuk membedakan seperti itu. Bukan hanya itu, ia juga sering kali menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Ishan tersebut, ia tidak memiliki teman dan tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dan dia juga sering mendapat nilai yang buruk di sekolahnya, dan juga para guru pun sering menghukumnya karena Ishan sering tidak mengerjakan tugas atau PR. Tentu saja hal ini membuat kemampuan akademik di sekolahnya sangat tertinggal dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Meski begitu, Ishan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Dengan melukis, Ishan merasa senang dan tenggelam dengan hayalannya. Ishan memiliki karakter yang ceria, ekspresif, suka menghayal, berbanding terbalik dengan Ishan, yaitu kakaknya Johan. Dia itu seorang yang sangat pintar, cerdas, dan memiliki karakter yang tentu saja berbanding kebalik dengan Ishan, yaitu pintar, menurut, juga kalem, seperti itu. Ibu Ishan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun, Ishan akan selalu melupakan penjelasan yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan Ibu Ishan pun lelah. Kalau ayah Ishan adalah seorang yang keras dan selalu menuntut Ishan agar terus belajar dan meraih nilai tinggi. Sang ayah pun juga sering membandingkan Ishan dengan sang kakak. Suatu hari di mana pelajaran matematika akan dimulai, dan Ishan tentu saja belum mengerjakan tugas atau PR-nya. Ishan pun dengan nekat, dengan berani membolos atas kemauannya sendiri, atas kemauan dirinya sendiri. Dia membolos dan berjalan-jalan seorang diri di tempat keramaian. Beberapa setelah membolosnya Ishan, ayahnya tidak sengaja menemukan surat yang berisi tentang izinnya Ishan. Di dalam surat tersebut tertera bahwa
Ihsan tidak mengikuti pelajaran di sekolah dikarenakan ia sakit. Sang ayah pun bertanya tentang hal tersebut kepada ibu. Tetapi sang ibu tidak pernah merasa menulis surat tersebut, dan saat itu pun Ihsan sedang tidak sakit atau baik-baik saja, atau dia sedang baik-baik saja. Sehingga ayah pun marah dan menampar Ihsan. Keesokan harinya, orang tua Ihsan datang ke sekolah untuk mengetahui perkembangan anak mereka. Para guru pun mengeluh dan menyerah untuk mendidik Ihsan karena tidak ada peningkatan selama bersekolah. Sehingga kepala sekolah pun berusul untuk memasukkan Ihsan ke asrama atau ke sekolah berkebutuhan khusus. Dan kepala sekolah juga menyerah dan tidak lagi bisa membantu untuk menetapkan Ihsan ke sekolah tersebut. Akhirnya dengan segala pertimbangan, ayahnya memasukkan Ihsan ke sekolah asrama yang sangat jauh dari rumahnya. Ia menolak Ihsan dimasukkan ke sekolah luar biasa karena tidak percaya bahwa anaknya memiliki keterbatasan. Ihsan pun dimasukkan ke dalam asrama. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Meskipun Ihsan telah dipindah ke asrama, ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari para guru karena tidak bisa mengikuti peraturan yang ada. Selama di asrama, tidak ada lagi Ihsan yang ceria, yang usil, yang senang melukis, yang ada Ihsan yang pendiam, murung, tidak ceria, tidak semangat, dan tidak lagi melukis. Sebenarnya Ihsan sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka semakin ia bingung karena ia merasa semua huruf yang dipelajarinya menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang diterima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ihsan pun tidak mau menggambar lagi. Hal ini menjadi penyebab utama memburuknya kondisi psikologis Ihsan. Karena berada di lingkungan baru dan Ihsan terbiasa dimanja oleh keluarganya, menjadikan Ihsan sangat depresi dan frustasi, sehingga membuat Ihsan berpikir hendak bunuh diri. Namun, rencana tersebut digagalkan oleh teman sebangkunya. Hari-hari terus berlalu dengan Ihsan yang selalu dihukum oleh para guru. Dan suatu hari datanglah seorang guru kesenian pengganti sementara bernama Ram Sankar Nikum. Pak Nikum memiliki metode pengajaran yang menyenangkan dan berbeda dengan guru lain. Pak Nikum membuat para siswa berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar, terkecuali Ihsan. Melihat Ihsan yang sangat murung, menjadikan Pak Nikum tertarik kepadanya. Pak Nikum kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan mempelajari pola dari Ihsan, serta mencari tahu masalah-masalah apa yang dialami oleh Ihsan sehingga membuatnya murung dengan tatapan yang kosong. Hingga Pak Nikum memiliki keinginan untuk mengembalikan sifat ceria dan kreatif si Ihsan. Bahkan Pak Nikum datang
ke rumah kediaman keluarga Ihsan untuk mencari tahu tentang Ihsan. Hingga Pak Niko menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia atau kesulitan dalam belajar huruf dan angka, atau membaca, menulis, dan menghitung. Pak Niko menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Dan Pak Niko menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami penyakit disleksia. Dan dengan izin kepala sekolah, Pak Niko mendampingi Ihsan belajar membaca dan menulis dengan sabar setiap harinya. Pak Niko mengajar atau mengajari Ihsan dengan menggunakan metode pembelajaran yang asik, dan ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang juga mengalami disleksia sehingga membangkitkan semangat Ihsan dalam belajar. Seiring berjalannya waktu, Ihsan telah mencapai perubahan dengan perawatan dan kesabaran dari Pak Niko. Ia berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Pak Niko membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pembelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu untuk memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan kelebihan yang ada dalam diri Ihsan, Pak Niko mengadakan lomba melukis. Lomba melukis ini diikuti oleh seluruh siswa, seluruh murid yang ada di asrama tersebut, dan juga seluruh guru-guru yang ada di asrama tersebut. Acara pun berjalan dengan baik dan senang. Hingga keluarlah Ihsan sebagai pemenang. Dan para hadirin tercengang melihat hasil karya Ihsan yang luar biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa Ihsan memiliki bakat yang sehebat itu. Hingga hasil lukisannya dan juga hasil lukisan Pak Niko dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah atau asrama tersebut. Dan akhirnya di akhir sekolah nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia mampu bersaing dengan teman-temannya. Jadi film ini menyuarakan berbagai pesan moral yang sangat berharga bagi kita yang nantinya akan menjadi seorang pendidik maupun sebagai orang tua yang kelak memiliki anak. Secara tidak langsung, film ini mengedukasi kita agar semua agar kita memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan terhadap keterbatasan dan kelebihan seseorang. Dan setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jadi jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Juga orang tua harus mengetahui kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Pesan moral yang saya dapatkan dari menonton film ini yaitu setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuan anak tersebut. Dan juga orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak
dan biarkan anak tersebut menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Dan sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.